hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Baqarah yang sudah menginjak pada ayat yang ke-50, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syaitanir rajim, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa raqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah, maksudnya Allah berfirman kepada Bani Israel, dan ingatlah ketika kami buat kalian itu berkelompok-kelompok ketika menyeberangi lautan. Lalu kami selamatkan kalian, maksudnya sampai ke ujung lautan tersebut. Wa raqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang menyusul Bani Israel yang bersama Nabi Musa saat itu. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian wahai Bani Israel melihat sendiri kejadian itu. Ayat ini tentu erat hubungannya pada ayat yang sebelumnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya sungguh kami, dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kalian wahai Bani Israel dari Firaun dan bala tentaranya, yang mana perlakuan mereka kepada kalian itu demikian biadab, membunuh anak-anak kalian yang laki-laki, dan membiarkan wanita-wanitanya, seperti itu. Nah di sini pada ayat yang sekarang kita akan kaji, ayat yang ke-50-nya, karena sebelumnya ayat 49 menjelaskan bentuk rincian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Firaun dan bala tentaranya itu. Maka Allah ceritakan melalui ayat ini, dan ingatlah wahai Bani Israel, tatkala kami menjadikan kalian itu berkelompok-kelompok ketika menyeberangi lautan untuk akhirnya sampai ke pinggir lautan di seberangnya. Fanjainakum, artinya kami selamatkan kalian ketika menyeberangi lautan tersebut, dan kami tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Jadi tatkala Nabi Musa dan kaumnya, itu Bani Israel, itu telah sempurna melewati lautan. Jadi tidak ada satupun yang tersisa, semuanya sudah sampai ke ujung pinggir lautan yang di seberangnya. Maka masuklah Fir'aun dan bala tentaranya, dan tidak ada satupun yang tidak
yang tidak masuk ke dalam ke lautan tersebut. Ya. Lalu setelah mereka berada di tengah-tengah ya lautan tersebut, dan Nabi Musa Bani Israel sudah sampai di pinggirnya, Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada laut untuk kembali bersatu yang tadinya terbuka. Nanti kita akan jelaskan pada pembahasan fawaid bagaimana penafsiran para ulama ini dinukil ya, sebagian tafsir dari sebagian ulama di tafsir ketika menjelaskan kondisi bagaimana menyeberangnya ini Nabi Musa Bani Israel ketika itu. Ya. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian wahai Bani Israel itu memperhatikan, melihat situasi seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya melihat bagaimana Fir'aun yang tenggelam itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan jasadnya Fir'aun itu kemudian hilang tanpa dilihat matinya secara langsung oleh Bani Israel. Allah sebutkan keadaan Fir'aun yang badannya Allah selamatkan hingga sampai ke pinggir lautan, di ujung hingga di sana oleh Bani Israel. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunjikum bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Pada hari ini, maksudnya pada saat itu ya, kami selamatkan ya kamu Fir'aun dengan badanmu. Maksudnya apa? Allah biarkan Fir'aunnya mati, tapi badannya Allah tidak jadikan dia dimakan ikan-ikan laut. Tapi Allah selamatkan sampai ke pinggiran ya, dan itu diperhatikan, dipandang oleh Bani Israel, menyaksikan sendiri bagaimana jasad Fir'aun itu betul mati. Ya litakuna liman khalfaka ayatan, agar apa? Agar ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang belakang hari datang setelahmu Fir'aun. Ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu berkuasa untuk membuat situasi yang seperti itu. Maka tentu ada banyak faidah yang bisa kita petik dari ayat ini ya, dari ayat ini. Yang pertama itu adalah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel yang besar itu. Tentu ada Nabi Musa di sini alaihissalam dari Firaun dan bala tentaranya. Dan mereka lah ya bersama Nabi Musa itu akhirnya apa? Menguasai negeri yang tadinya dikuasai oleh Firaun, negeri Mesir ya, negeri Mesir. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 59, wa aurasnaha Bani Israel, maka kami wariskan Firaun dan kerajaan serta kekuasaannya itu kepada Bani Israel. Jadi berbalik 180 derajat keadaannya sekarang. Dulunya Bani Israel tertekan, tersiksa, terzalimi, diperlakukan dengan biadab. Ya, sekarang mereka justru bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar, nikmat yang besar, ya. Berupa bahkan bisa menguasai kerajaan Firaun. Ini faedah yang pertama, yaitu bahwa ayat ke-50 ini memiliki hubungan yang erat pada ayat yang ke-49. Ya, ayat yang sebelumnya maksudnya. Faedah yang kedua, tazkirullahi subhanahu wa ta'ala Bani Israel bini'amih. Ayat ini ya menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan atau mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Ya. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Syekh Utsaimin, nikmat itu berupa apa? Yang harus mereka ingat kaum Bani Israel. Ya, berupa dua sisi. Yang pertama, sisi pertama adalah husulul matlub. Itu apa yang mereka inginkan teraih.
Nikmat yang kedua, zawalul makruh. Apa yang mereka tidak sukai itu hilang. Apa yang disukai oleh Bani Israel ketika dalam ayat ini itu tuh yang mereka sukai, yang mereka harapkan itu kemudian terwujud adalah apa? Selamatnya mereka dari cengkeraman Firaun dan bala tentaranya. Ini nikmat. Nikmat yang kedua yaitu apa? Husulul makruh, zawalul makruh. Hilangnya sama sekali perkara yang tidak mereka sukai. Yaitu apa? Binasanya, lenyapnya musuh-musuh mereka. Lenyapnya orang-orang yang mendolimi mereka. Karena begini. Kadang ya bahkan banyak situasi kita selamat dari sesuatu, tetapi sesuatu yang memudaratkan kita itu masih ada. Cuman saat ini dia tidak mendekat dengan diri kita. Karena Allah selamatkan berupa kita dijauhkan. Tapi sesuatu ini masih ada. Yang berbahaya ini masih ada. Gitu. Jadi selamat dari yang tidak disukai, ya, tetapi bisa jadi yang tidak disukainya itu masih ada. Nah, adapun nikmat kepada Bani Israel ini dua-duanya teraih. Ya, mereka diselamatkan dari Firaun, ya juga Firaunnya itu lenyap, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala plus tentaranya Firaun tadi. Ini nikmat yang luar biasa. Jadi sempurna gitu kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel ini. Ini faedah yang kedua. Jadi bila kita ingin melihat bahwasanya dalam ayat ini kita mendapatkan apa ya, mendapatkan wawasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kita tentang bagaimana kita menghargai nikmat. Artinya nikmat itu bertingkat-tingkat. Ya. Kesempurnaan nikmat itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Bani Israel dalam ayat ini Allah gambarkan bagaimana nikmat itu demikian lengkap yang Allah berikan kepada Bani Israel. Bukan saja Allah selamatkan Bani Israel dari cengkeraman Firaun dan bala tentaranya, bahkan Allah binasakan Firaun dan bala tentaranya sehingga mereka betul-betul merasa aman sudah, ini betul-betul aman gitu kan. Coba sekarang ya berkaitan dengan wabah misal. Dulu waktu masa ada wabah Ebola, ada SARS, ada MERS gitu kan. Ya. Kita tahu bahwasanya wabah itu tidak menimpa kita. Tidak menimpa kita. Menimpa di negeri yang lain. Allah selamatkan kita dengan Allah tidak jadikan virus itu menimpa kita di negeri Indonesia pada kala itu. Kita mengatakan itu nikmat, bukan nikmat karena Allah selamatkan kita ya dari virus SARS dan MERS itu tidak menimpa kita. Tapi apakah kita mengatakan SARS dan MERS-nya itu hilang, lenyap? Tidak. Dia bisa berulang dan kejadian berkali-kali kan. SARS itu kan 2 kali terjadi. Ya, seingat saya tahun 2013 kemudian tahun 2010. Ya. Seperti itu. Atau 2011, beda selisih 8 tahun seingat saya. 2013 dan 2011 itu. Itu virus SARS gitu ya. Artinya kan kita negeri kita tidak kebahagiaan. Alhamdulillah Allah selamatkan kita, ini nikmat. Kita tidak terkena virus SARS, ya, MERS, Ebola gitu kan. Ebola menimpa Afrika. Allah selamatkan. Ini nikmat yang besar Allah rasakan, ya Allah berikan kepada kita. Nah, kalau virus corona kita kebagian. Seluruh dunia hampir kebagian. Nah, tapi kan banyak penduduk Indonesia yang tidak kena, tapi virusnya masih ada. Ya seperti yang kita alhamdulillah sampai hari ini kita lihat kita dan keluarga kita lah, kita ngambil contohnya itu aja ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih gitu kan jaga kita nih sehingga mudah-mudahan ya sampai seterusnya lah. Gitu kan. Virus itu enggak menimpa kita dan keluarga kita. Alhamdulillah, nikmat yang besar tidak? Nikmat.
Tapi kenikmatan itu belum sempurna, belum terasa sempurna sampai kita memang memastikan bahwa betul virus itu hilang gitu kan. Sampai kita merasakan normal kembali gitu kan kehidupan kita. Itu terasa lebih nikmat luar biasa. Kita tidak terkena virus, ini udah nikmat. Tentu nikmat itu akan semakin sempurna ketika apa? Kita memastikan bahwa ternyata virus sudah nggak ada lagi. Walaupun nanti berulang, ya itu suatu urusan suatu perkara yang nanti kita kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kita memastikan bahwasanya kita selamat tidak kena virus, plus kita mengetahui virus itu sudah tidak ada lagi, kita bisa normal kembali ya dalam waktu-waktu yang ada gitu kan, itu nikmatnya luar biasa. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik gitu. Bahwasanya nikmat itu bertingkat-tingkat. Dan pada ayat ini Allah mengisahkan tentang Bani Israel. Bagaimana Allah berikan nikmat kepada Bani Israel itu dengan nikmat yang lengkap. Bukan saja mereka selamat dari Fir'aun, dari kerjaan Fir'aun. Bahkan Allah memastikan bahwa Fir'aunnya sendiri mereka lihat itu mati di hadapan mereka. Bagaimana rasanya, berasa tenang dan senangnya Bani Israel pada saat itu. Bisa nggak kita bayangkan? Yang tadi mereka disiksa, diperlakukan dengan biadab, ya, diperlakukan karena mereka beriman kepada Nabi Musa. Kemudian mereka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari cengkeraman tersebut, plus Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu kan rasa aman, senangnya itu kan sempurna itu. Nah, Allah ingatkan Bani Israel. Ya. Faedah yang ketiga. Bayanu qadratillahi ta'ala ala kulli syai'. Ayat ini juga menjelaskan tentang betapa Allah maha berkuasa menguasai segala sesuatu. Lihatlah kondisi air ini. Air laut. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan air laut itu ya itu tidak bergelombang seperti biasanya. Bahkan Allah jadikan air laut itu berapa ya? Terkotak-kotak gitu seolah-olah. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ini pinggir lautan, ujungnya ujung, kemudian itu seolah ada dibuat garis lurus itu dalam bentuk banyak gitu, ya garis lurus. Sehingga itu sebagian menyebutkan itu ada 12 kabilah dari Bani Israel itu, ya kan? Maka itu jalan itu terbelah menjadi 12 bagian. Sehingga antara ujung dengan sehingga kita lihat bahwa tengah-tengahnya itu kan air laut juga bergelombang, tapi soal dia bergeraknya jadi situ doang gitu. Seperti gunung yang katardil azim, seperti gunung yang sangat besar. Dan uniknya lagi, setelah laut terbelah menjadi beberapa bagian, dari ujung ke ujung itu kelihatan, gitu kan? Maka jalan yang mereka lewati itu betul-betul kering. Padahal sudah berapa lama si tanah itu basah oleh air lautan itu kan? Hanya Allah yang tahu. Itu jalan mereka itu kering. Sebab kalau seandainya basah, kemungkinan licin ada tidak? Ada. Kita kan tahu ya kalau kita misalnya lihat, misalnya kita berada di daerah sungai berbatuan misalnya, ketika dia kena air gitu lama-lama kan itu kan licin itu. Ini kering sama sekali, seolah belum pernah ada air. Ya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Thaha 77, kata Allah, "Wa laqad auhayna ila Musa." Sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, an asri bi ibadi, ya, agar mengajak, ya, mengawal para hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah bersama hamba-hambaku. Fadrib lahum tariqan fil bahr yabisan. Ya, maka ya Allah berikan untuk mereka jalan di lautan itu yang kering. Bayang, Allah menyebutnya kering jalannya tersebut.
La takhaf darkan wa la takhsha. Di mana engkau tidak akan takut tenggelam, ya, dan tidak akan merasakan khawatir. Kenapa? Ketika jalan itu dilewati, dan ini jalan itu beberapa jalan itu kan. Jadi mereka itu satu rombongan, bukan satu jalan kemudian ngiring dari belakang. Enggak, dibuat beberapa jalan itu dari ujung ke ujung. Dan sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya begini, ya, itu jalan ada sekitar 12 itu. Ya, kalaupun kita nggak menyatakan jumlahnya berapa, tapi ini jalannya itu banyak itu. Nah, kalau tengah-tengahnya ditutup oleh lautan, kan nggak kelihatan tuh. Ditutup oleh air, nggak kelihatan. Itu sebagian tafsir mengatakan bahwasanya itu jalan itu futuhat gitu ya, fathat. Jadi si dinding air itu tengah-tengahnya itu bolong-bolong gitu, kayak dinding kaca. Sehingga ketika mereka berjalan berkelompok-kelompok itu mereka bisa melihat teman-temannya masih ada di sekeliling kanan kirinya itu. Sampai seperti itu. Ya. Gambaran, ya menurut para ulama tafsir, gambar bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sebagai zat yang maha berkuasa mengatur laut dengan sebegitu rupa untuk menenangkan untuk memastikan kesempurnaan ketenangan Bani Israel bersama Nabi Musa menyeberangi lautan. Bayangkan, selain jalannya kering itu tidak licin sehingga mereka bisa berlari dan tidak akan jatuh, mereka pun juga bisa melihat ke kiri dan ke kanan teman-temannya itu ada bersama mereka. Itu ada bersama mereka sehingga mereka nggak merasa was-was begitu kan kalau mereka jalan. Nih kira-kira teman kita yang lain masih hidup atau enggak, tenggelam atau enggak gitu kan, karena ketutup sama air gitu kan, dinding-dindingnya kan dinding air gitu, seperti itu. Itu luar biasa itu. Allahu Akbar. Tidak ada kita mengatakan teknologi yang bisa seperti itu. Ya, orang membuat air, sebuah jalan dipisahkan dengan air. Oke, anggaplah dengan mesin, kemudian air itunya apa? Air itunya dengan air mancur begitu. Tapi dindingnya kemudian kelihatan itu terbuka tanpa ada benda apapun. Itu mustahil manusia bisa melakukannya. Allah ya, wallahu qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan adapun Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ada uniknya di sini yang Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Utsaimin dalam tafsir beliau ini ya, yang dihadirkan sama beliau yang bisa kita ambil luar biasa pelajaran juga. Apa kata beliau? Wa qad waqa'a misla dzalika li hadhil ummah. Ya. Wa qad waqa'a mislu dzalika li hadhil ummah. Sungguh ya, perkara-perkara seperti itu juga terjadi pada umat ini. Nah, saya ketika membaca bagian yang ini, saya bertanya-tanya, apa kejadian yang hebat yang terjadi pada kaum sebelumnya tapi juga Allah berikan kepada umat ini. Faqad dzakara Ibnu Katsir rahimahullah taala fil bidayah wa nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ya, Al-Bidayah wa Nihayah rahimahullah taala itu menjelaskan atau menyebutkan bahwa annahu ma min ayatin sabaqat li rasulin illa li rasulina sallallahu mislaha imma lahu sallallahu huwa bi nafsi aw li ummatihi. Ya, dalam kitab tersebut ya, Ibnu Katsir menyatakan ya bahwasanya tidak ada satupun di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, kecuali itu juga Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad SAW atau kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu adalah para sahabat yang paling mudah untuk diambilkan contoh. Wa ma'lumun, telah dimaklumi bersama bahwasanya karomah ya, yang kejadian yang luar biasa, yang itu selain mukjizat. Kalau mukjizat kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, kalau karomah ini kepada selain nabi ya, kepada orang-orang yang dekat sama Allah yang kita kenal dengan para wali Allah Subhanahu wa taala.
Yang para sahabat semuanya adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini karomah-karomah ini Allah berikan kepada ya para pengikut Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya itu juga merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Karomah yang terjadi pada umat Muhammad SAW itu menjadi pembenaran, pembuktian akan benarnya jalan mereka karena mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karomah itu menjadi tanda kekuasaan Allah akan benarnya Rasul SAW yang mereka ikuti, yang mereka teladani, dan menunjukkan benarnya syariat para Rasul. Buktinya apa? Buktinya hal yang di luar biasa yang menimpa yang diberikan Allah kepada para Rasul, Allah juga berikan kepada umatnya yang kita kenal dengan nama karomah tadi. Sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, walihada minal qawaidil ma'rufah, minal qawaidil ma'rufah anna kulla karamatin liwaliyin fahiya ayatul lidzalika nabi al-muttaba'. Oleh karena itu, merupakan kaidah yang ma'ruf bahwasanya semua karomah para wali maka dia merupakan apa? Tanda ya kekuasaan Allah sebagai pembenaran kepada nabi dan syariat yang mereka ikuti. Nabi yang mereka ikuti dan syariatnya. Ini dijelaskan. Nah, Ibnu Qayyim dijelaskan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Qayyim bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa contoh. Apa bentuk karomah para wali-wali Allah, dan ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Banyak. Ya, tapi Syekh Utsaimin di sini ya kita akan bacakan ya. Contohnya adalah apa? Kita lihat di antara para sahabat ada yang bisa berjalan di atas air. Saya lupa sahabatnya. Ya, itu betul. Dalam suatu peperangan mereka berhadapan dan harus menyeberang air dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berjalan di atas air bersama kuda-kuda mereka sehingga sampai di seberang lautan dan ya menaklukkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Nabi Musa dan Nabi Musa berjalannya masih di atas tanah. Iya kan? Ini kata saya Utsaimin. Umatnya Nabi Musa itu berjalan atas tanah. Tapi umat Muhammad SAW berjalan di atas lautan. Nah kata beliau, bahwasanya ya, berjalan di atas air ini lebih luar biasa ya daripada Bani Israel berjalan di atas tanah walaupun di sebelah kiri kanannya ada air gitu kan, seperti itu. Karena mereka berjalannya tetap pada dasarnya daratan yang Allah keringkan. Ya kan? Daratan yang Allah keringkan. Tapi umat Muhammad SAW berjalannya justru di atas lautan. Gitu. Pasukan kaum muslimin berjalan di situ bersama kuda-kuda mereka. Dan orang-orang berjalan bisa di situ. Ini hal yang luar biasa ini. Ibnu Katsir rahimahullah kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyatakan tidak ada satu kejadian yang luar biasa yang berada pada para rasul atau umat mereka kecuali itu juga Allah berikan kepada Muhammad SAW dan juga umat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Yang keempat, faedah berikutnya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan alu Fir'aun. Kami tenggelamkan alu Fir'aun. Jadi Allah menyatakan siapapun yang kemudian mendekatkan diri, menisbatkan dirinya kepada Fir'aun, maka mereka dikatakan keluarga Fir'aun. Padahal yang tenggelam ini adalah mayoritasnya para tentara-tentara Fir'aun. Tapi Allah menyebutnya seolah dengan alu. Alu itu artinya keluarga. Seperti alu syekh, alu naun gitu kan, seperti itu. Seperti kalau sekarang kita sering dengar kata alu syekh, artinya anak-anak keturunan dari Syekh Muhammad bin Wahab. Alu syekh. Ya.
Allah menyebutkan demikian. Faedah berikutnya. Anna ighraqa adul insan wa huwa yanzur min ni'matil alaihi wa fa ighraquhu aw ihlaquhu ni'matun wa kaunu aduhi yanzur ilaihi ni'matan ukhra. Li'annahu yashfi sadrahu wa ilakul adu biyadi aduun ashfa. Biyadi adui ashfa. Sungguhnya tenggelamnya musuh dari Bani Israel, kemudian ya, ini mereka melihat sendiri bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan mereka melihat sendiri kebinasaan musuhnya. Ini membuat apa? Membuat dada itu lebih ya, lebih tenang. Ini pun bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang sama kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam contohnya apa? Dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan, Ahzab itu artinya hizbun. Artinya apa? Berbagai macam golongan berkumpul di situ. Pasukan musyrikin ya, Arab, pasukan Romawi ada, belum lagi Arab Badui berkumpul semua di situ ya. Berkumpul semua di situ. Belum lagi pengkhianatan Yahudi di kota Madinah. Ya. Secara jumlah jelas jauh. Tapi lihatlah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bukan saja menyelamatkan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, bukan saja membuat mereka menang, tapi juga mereka melihat sendiri bagaimana ya, melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan musuh-musuh mereka itu binasa. Dalam bentuk apa? Allah utus untuk menolong Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabat, Allah utus angin dan juga para tentara yang tidak bisa mereka lihat langsung. Tahu-tahu mereka dapati ada kepala yang terpenggal tanpa tahu siapa yang menebasnya. Ada panah yang menancap tanpa ada yang tahu ya siapa yang memanahnya. Dan diturunkan angin sehingga membuat kemah-kemah mereka itu porak-poranda. Gitu. Farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Maka kami kirimkan untuk musuh-musuh Rasulullah kaum mukminin pada saat itu ya, Allah kirimkan angin dan kirimkan bala tentara yang tidak engkau bisa lihat langsung. Itu para malaikat. Allah sebutkan surah Al-Ahzab ayat 9. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasul para sahabat. Berikut apa? Mereka melihat sendiri bagaimana Allah menolong ya Rasul para sahabat ya, dengan bagaimana Allah membinasakan musuh-musuh mereka lihat langsung. Nah, ini nikmat yang besar. Bukan saja selamat tapi juga menyaksikan apa yang ditakutinya juga lenyap. Faedah berikutnya. Utuh Bani Israel. Utuh teh kalau bahasa kita mah membangkang teh menikah bina-bina teuing gitu, dina pembangkang gitu. Utuh. Sangat pembangkang eta Bani Israel teh. Karena sudah demikian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, tapi lihat ya, fakanu min asyaddin nasi tuyanan wa takdziban li rasul wa istikbaran ibadatil azza wajal. Tapi mereka lah kaum yang sangat terkenal akan ya pendustaan mereka kepada para rasul. Mereka lah orang yang paling keras dalam sikap berlebihannya, ya. Orang yang paling sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat sudah banyak Allah berikan kepada mereka. Terus membangkang dan terus membangkang. Ya.
Dan banyak kisah-kisah bagaimana mereka melihat sendiri bagi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Dalam sebuah asar itu saya pernah ada disampaikan sama, saya baru lihat, saya belum baca langsung tapi saya lihat waktu itu ceramah Ustaz Firanda ada jadi di Roja TV ya. Itu Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan seluruh sungai yang ada di Mesir itu berdarah. Menjadi sungai darah. Tapi Allah jadikan sungai dekat Bani Israel itu biasa, normal. Tapi yang sampai ke Fir'aun itu sungai darah. Banyak. Ya. Banyak, sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi sebegitu sudah mereka melihat langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ya memberikan pertolongan kepada mereka. Menyelamatkan mereka, memberikan nikmat yang gak henti pada mereka, tapi tetap saja mereka apa? Selalu mendustakan Nabi Musa. Selalu mendustakan Nabi Musa. Selalu membanggang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat kepada manusia. Uskuru gitu kan. Ingatlah. Wa idnajainakum, ingatlah ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian wahai Bani Israel, yaitu Allah selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Bukan berhenti di situ, Allah juga selamatkan, Allah juga menjadikan kalian melihat sendiri kebinasaan mereka di depan mata kalian. Belum lagi kejadian-kejadian yang lain. Ya, kejadian sebelumnya, sebelum Fir'aun wafat berapa banyak, ya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari berbagai macam ya, musibah, ya, dari berbagai macam penderitaan dan kemusnahan. Tapi itu tidak memberikan pengaruh buat mereka. Itu juga ya bisa menimpa kita. Ya, kita seringkali ketika apa? Banyak kesulitan, banyak persoalan, banyak urusan yang kita susah dan kita minta sama Allah, Allah beri hilangkan kesusahan kita, dan berkali-kali terjadi, tapi kembali kita juga masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajarannya kan dari sisi itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel bahwasanya ada karakter manusia yang sudah berkali-kali melihat nikmat Allah berupa Allah selamatkan mereka dari berbagai macam kesulitan, tapi ketika selamat tetap saja tidak mau menjadi hamba Allah yang soleh. Ada sifat manusia yang seperti itu. Ya, ada. Dan saya seringkali mendapatkan pertanyaan gitu ya, Ustaz bagaimana Ustaz ya, saya itu udah hijrah gitu, tapi kok saya berulang lagi melakukan maksiat, kok berulang lagi, saya udah taubat kok berulang lagi kan begitu. Ada kemiripannya sedikit dengan Bani Israel, suka membangkang. Oleh karena itu dalam kondisi seperti itu betapa kita hanya bergantung pada satu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik selalu tanpa henti. Agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridho dan mencintai kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan kita telah menaubati seluruh dosa-dosa kita. Kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang beribadah. Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang betul-betul kembali kepadanya. Allah wafatkan kita dengan harapan kita husnul khatimah. Wafat dalam keadaan sedang bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia. Kalau kisah tentang Bani Israel itu juga sangat-sangat bisa menimpa kita. Berkali-kali Allah berikan kita kemudahan di kesulitan yang tadinya kita menggelayuti pikiran kita, Allah berikan solusi. Tapi tetap kembali kita juga berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu yang tersisa yaitu doa seutuhnya kepada Allah agar ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan sedang bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan di atas ittiba kepada Rasul kita Muhammad SAW. Faedah yang terakhir dari ayat ini. Allah Ta'ala sakhira min Fir'aun
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghinakan Firaun. Dalam bentuk apa? Allah membinasakan Firaun di tempat yang dia berbangga dengannya. Apa itu? Air. Ya, karena Firaun begitu membanggakan kerajaannya. Apa? Allah sebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 51-52. Ya qaumi, alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadzal ladzi huwa mu'ahin wa la yakadu yubin. Wahai kaumku, maksudnya kepada ya penduduk Mesir selain Bani Israel, tidakkah kalian melihat kerajaanku Mesir ini? Ya, bahwasanya sungai itu mengalir di bawah-bawah kerajaanku. Sungai apa yang terkenal di Mesir? Sungai Nil. Lihatlah kerajaanku, di bawahnya mengalir sungai. Tidakkah kalian melihat afala tubsirun? Ya, dengan congkaknya Firaun membanggakan kerajaannya berada di atas, di bawahnya mengalir air. Jadi mungkin kalau bahasa kita mengatakan apa? Kerajaannya di atas air. Maka siapakah yang lebih baik? Apakah aku ataukah Musa? Gitu maksudnya. Yang hina, yang kalau dia ngomong tuh dia nggak punya power gitu dalam dia berbicara begitu. Yang nggak bisa memberikan kepuasan dalam penjelasannya gitu kan. Ini sombongnya Firaun. Maka Allah hinakan Firaun, Allah matikan dia, ya, Allah tenggelamkan dia di dalam air. Yang dia banggakan, maka dengan itulah Allah mencelakakannya. Banyak kan kejadian manusia, banyak kan orang-orang berbangga dengan apa? Dengan misalnya profesinya sebagai pembalapnya, matinya ketika balapan. Berkali-kali lomba itu sering menang dan mungkin dia sombong begitu mengatakan bahwasanya tidak ada raja dalam perlombaan ini di bidang kecuali saya. Tafakur dia dengan prestasinya, menyombongkan diri dan merendahkan pembalap-pembalap yang lain misalnya atau manusia yang lain karena mungkin ketika dia sering menang dia juga ikutan hanya kaya, banyak sponsorship dan segala macam. Boleh menjadi seorang triliuner mungkin. Dia sombong dengan dirinya. Banyak akhirnya dia mati di tempat yang dia banggakan di situ. Ya. Pelajaran berharga buat kita kan. Bahwasanya banyak kejadian pada hari ini. Bahwa bila seseorang itu dia bangga dengan apa yang dia miliki. Merendahkan manusia dan menyombongkan diri. Bisa jadi dia mati di tempat, di waktu dan keadaan. Atau di dekat yang dia banggakan tersebut, yang dia sombongkan tadi. Ini pelajaran berharga buat kita. Pelajaran berharganya apa? Jauhi sifat takabur. Jauh sifat takabur. Ya, apapun yang kita miliki semuanya pasti akan kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta saja ya. Rasul menyatakan faqala inu ada mali wa mali. Mana anak manusia berkata nih hartaku. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah harta kalian itu kecuali apa yang kalian pakai nanti akan lusuh. Apa yang kalian makan nanti pasti akan kalian buang gitu. Atau apa yang kalian sedekahkan ya fa'amdaid, maka itulah yang akan tersisa bersama kalian nanti. Sisanya maka itu bukan harta. Sisanya itu akan menjadi waris atau imma itu akan akan hilang. Dengan kebangkrutan, dengan apapun yang bisa menyebabkan harta itu hilang. Maka tidak sepantasnya seseorang itu berbangga, bahkan sampai menyombongkan diri akan nikmat yang itu Allah pinjamkan sementara nanti Allah akan ambil lagi. Nanti Allah akan ambil lagi. Apapun itu, apakah seorang merasa dirinya cerdas? Nanti Allah akan ambil lagi dengan pikun sebelum mati.
Mereka berbangga dengan fisiknya, dia nggak berotot gitu kan. Otot kawat, tulang besi, muka tembok. Gitu ya. Jadi semuanya kandel teh. Nanti juga akan peot kalau sudah tua mah. Tulang akan bongkok gitu kan. Apa yang mau disombongkan? Sampai-sampai para ulama berbicara tentang lucunya kesombongan itu. Bagaimana orang itu bisa menyombongkan diri sementara tiap hari dia membawa kotoran dalam perutnya. Tinggal dikeluarkan aja pada waktunya kan. Sebelum dikeluarkan dia sudah berbentuk kotoran atau belum di dalam perut? Sudah dikeluarkan. Sudah, hanya belum dikeluarkan saja, betul nggak? Karena tekanannya belum kuat. Betul kan? Tapi kok ketika di dalam perutnya sudah berbentuk kotoran atau belum? Apakah ketika maaf nih agak ini ya? Apakah ketika keluar itu kemudian langsung tiba-tiba menjadi kotoran? Enggak, sudah berbentuk kotoran. Maka di para ulama bagaimana seseorang itu menyombongkan diri sementara tiap hari dia membawa kotoran dalam perutnya gitu. Andai si perut itu ada pori-pori yang agak besar bisa menembus, mungkin sebelum dikeluarkan baunya sudah kemana-mana. Betul tidak? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jaga itu. Makanya betul perkataan para ulama bahwasanya seseorang itu ya tidak pantas mengatakan dirinya hebat dan mulia karena apa yang dia miliki. Tidak. Sebenarnya mereka mulia bukan karena kelebihan mereka, tapi karena kekurangan aib mereka yang Allah tutupi. Itu kan kaidahnya. Gitu. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai hari ini ya Allah memiliki nama dan sifat itu As-Satir yang banyak menutupi aib kita. Bersyukurlah kita kepada Allah. Berterima kasihlah kepadanya dengan banyak-banyak berzikir dan banyak beribadah kepadanya, dan banyaklah kita bantu manusia atas bersyukur kita kepada Allah karena Allah telah menutupi sekian banyak aib dan kekurangan kita yang Allah tidak buka dan bongkar kepada hadapan manusia sehingga orang merasa bahwa kita ini baik, mulia, hebat. Pada dasarnya karena Allah yang menutupi aib dan kekurangan kita. Sampai di situ pelajaran kita pada ayat yang ke-50 ya pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ayat yang ke-51-nya pada waktu yang akan datang. Ya, saya kembalikan kepada Kang Cepi Maga. Atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati man azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik antum yang menyimak melalui siaran kami di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, halo. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati Mulangkring. Oh iya, Ibu Yati di Mulangkring. Silakan Ibu pertanyaannya. Kalau berdoa begini Ustaz, selalu berdoa, ya Allah selamatkan dari wabah ini seluruh kaum sunni salaf ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia ini. Karena suka rasa benci Ustaz ke orang-orang yang berbuat kebid'ahan, kesyirikan, suka benci banget gitu. Itu termasuk egois enggak Ustaz? Jadi Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu. Gimana maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tapi virus agar terbebas dari virus, tapi untuk ahlu sunnah saja. Oh kalau iya, yang iya. ahlu bid'ah Jadi selamatkanlah karena kebencian hati. Oh iya. Selamatkanlah kami yang baik, yang soleh-soleh aja selamatkan, yang nggak soleh mah jangan gitu ya. Gitu. Boleh atau tidak jawabannya? Jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sendiri. Bentar ya, saya minum dulu ya. Bila kita berbicara tentang kerusakan yang menimpa manusia, bahkan sebesar syirik sekalipun, tetap Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kebinasaan buat kaumnya.
Ini yang membuat Rasulullah itu berbeda dari beberapa nabi sebelum beliau. Yang mereka banyak berdoa kepada Subhanahu wa taala agar membinasakan umatnya karena sudah sekian lama didakwakan kok masih terus membangkang dan tidak mau beriman. Ada Rasul tidak. Ya. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sangat berat berada di Mekah, beliau berhijrah ke Taif. Berhijrah ke Taif, dari Mekah ke Taif. Dia berharap di sana ada beberapa orang yang beliau kenal, gitu kan, itu bisa melindungi beliau di Taif. Setelah beliau hijrah dan selama sekitar 3 hari beliau berada di Taif, maka kaumnya mengusir beliau. Dan lihat bagaimana pengusiran yang dilakukan terjadi, yang diperuntuk beliau. Waktu beliau bersama Zaid bin Harithah, anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Itu diusir dengan cara apa? Beliau dilempari dengan batu oleh anak-anak kecil sekian kilo sampai keluar Taif, baru berhenti. Oleh anak-anak kecil. Maka Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kondisi yang paling berat dalam dakwah yang paling berat apa? Itu yang beliau sebutkan, yaitu ketika beliau diusir dari Taif. Di saat beliau mengharapkan pengharapan yang tinggi, mendapatkan perlindungan di penduduk Taif, justru yang terjadi penghinaan Taif yang dilakukan kepada beliau itu begitu luar biasa. Ketika sampai di satu lokasi, dalam sirah itu kalau saya nggak salah di Qarnul Manazil, Rasulullah berdiri beristirahat di bawah pohon. Ya. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Lalu Jibril mengatakan sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi pada dirimu dan bersama kau adalah malaikat penjaga gunung. Maka kata malaikat penjaga berkata, kalau engkau mau Muhammad, aku akan ratakan gunung-gunung yang ada sekitar yang mengitari Mekah ini, kemudian aku akan timpakan itu kepada penduduk Mekah yang telah menghinakanmu sedemikian rupa. Tapi lihat apa aja Rasulullah SAW? Tidak. Aku masih berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak-anak keturunan mereka menjadi keturunan yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seperti Rasul sudah berdarah-darah kepala dan sekujur tubuhnya. Kakinya beliau sampai terompahnya itu berdarah-darah. Zaid bin Harithah kepalanya bocor dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan kebinasaan buat umatnya. Padahal umatnya itu adalah bukan saja berbuat bid'ah, berbuat syirik itu. Sudah jelas-jelas kufur. Membangkang Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada beliau tetap bersabar dan melakukan kebaikan. Maka itu merupakan apa? Bentuk keteladanan yang harus kita ikuti. Ya. Tetap kita berdoa kepada, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang hari ini, dalam pandangan kita misalnya, hari ini mereka banyak melakukan kesyirikan, hari ini banyak melakukan kebid'ahan, hari ini banyak melakukan kemaksiatan, bukakan hati dan berikan hidayah kepada mereka ya Allah, sehingga mereka menjadi ahlu tauhid, menjadi ahlu sunnah, menjadi ahlu ta'ah. Karena kita pun tahu dulu juga masa lalu kita juga belum begini-gini juga kan. Dulu kita mungkin juga melakukan banyak maksiat, banyak kebid'ahan, banyak kesyirikan. Tapi Allah kemudian bukakan hidayah melalui cara yang barangkali kita tidak duga-duga, kok itu bisa membuat kita menjadi ya seperti hari ini. Maka jangan tutup. Itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang hari ini mungkin kita merasa kita tidak sependapat, tidak cocok atau ada ini. Itu jangan. Ya, kita melihat bahwa kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan itu adalah perkara yang kita ingkari. Iya. Dalam kita mengingkarinya itu dengan sesuatu yang ilmu yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu dalam pengingkaran sebuah kemungkaran. Dan bersama dengan itu iringi dengan doa sambil kita mengingkari, ya Allah mudah-mudahan dia berubah ya Allah. Sambil terus upaya kita untuk mengingkari itu kita lakukan. Pembinaan, pendidikan, edukasi kita lakukan sambil mengharapkan Allah membukakan hidayah itu kepada mereka. Nah itu cara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Allah alam bisawab.